Setiap hari, sekitar 20 juta barel minyak melewati satu titik sempit di dunia. Jika titik ini terganggu, ekonomi global bisa ikut terguncang dalam hitungan jam. Titik itu adalah Selat Hormuz. Di peta, jalur ini terlihat seperti celah kecil, tapi fungsinya sangat besar. Sebagian besar ekspor energi dari Teluk Persia harus melewati jalur ini untuk mencapai pasar global. Masalahnya bukan hanya soal ukuran, tapi soal ketergantungan. Dunia bergantung pada satu titik yang sama. Dan ketika terlalu banyak yang bergantung pada satu jalur, gangguan kecil bisa berubah menjadi krisis besar. Kapal kandas, ketegangan militer, serangan. Apapun penyebabnya, dampaknya langsung terasa. Harga minyak naik, biaya logistik meningkat, pasar global ikut bergetar. Dan efeknya tidak berhenti di sektor energi. Biaya transportasi naik, harga produksi ikut terdorong, pada akhirnya harga barang di berbagai negara ikut terdampak, termasuk Indonesia. Sebagian kebutuhan energi masih bergantung pada impor. Ketika harga global naik, tekanan itu ikut masuk ke dalam negeri. Semua ini berawal dari satu titik sempit. Tapi ada satu pertanyaan besar. Kenapa dunia tidak membuat jalur lain saja? Beberapa negara sebenarnya sudah mencoba. Arab Saudi membangun pipa East-West menuju Laut Merah. Uni Emirat Arab mengalirkan minyak langsung ke Fujairah. Sebagian aliran berhasil dialihkan, tapi tidak cukup. Volume yang dikirim lewat laut masih jauh lebih besar. Artinya, jalur utama tetap sama. Ketergantungan itu belum benar-benar hilang. Dan selama itu terjadi, risiko tetap ada. Dalam beberapa tahun terakhir, gangguan di kawasan ini terus berulang. Serangan terhadap kapal tanker, penyitaan kapal, ketegangan militer. Setiap kali itu terjadi, pasar langsung bereaksi. Harga minyak bisa melonjak dalam waktu singkat. Ini menunjukkan satu hal yang jelas. Sistem ini rapuh. Lalu muncul sebuah ide yang jauh lebih radikal. Bukan sekedar mengurangi ketergantungan, tapi menghindarinya sepenuhnya. Di peta, ada satu wilayah yang terlihat seperti celah menuju solusi. Musandam, sebuah wilayah milik Oman yang menjorok ke pintu keluar Teluk Persia. Secara teori, jalur dari sini bisa langsung menuju Laut Arab, tanpa harus melewati Selat Hormuz. Kelihatannya sederhana, tapi realitanya jauh lebih brutal. Wilayah ini bukan dataran terbuka. Ini adalah pegunungan hajar, batu keras, tebing curam, ketinggian lebih dari 2000 meter. Untuk membuat jalur pelayaran di sini, proyeknya harus menembus gunung dalam skala masif. Bukan sekedar menggali, tapi membelah lanskap. Dan kapal yang akan melewati jalur ini bukan kapal kecil. Tanker jenis VLCC membawa hingga 2 miliar barel minyak. Ukurannya raksasa. Butuh jalur yang dalam, lebar, dan stabil. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar. Dari sisi biaya, skalanya juga ekstrem. Perluasan terusan Panama menghabiskan sekitar 5 miliar dolar dengan kondisi geografis yang jauh lebih mudah. Sementara proyek di Musandam diperkirakan bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar dolar. Ini bukan sekedar proyek infrastruktur. Ini adalah upaya mengubah cara dunia mengalirkan energi. Dan di titik ini, ceritanya berubah. Ini bukan lagi soal teknik, ini soal kekuasaan. Jika jalur ini benar-benar terwujud, posisi Oman akan berubah drastis. Dari negara yang relatif netral, menjadi penjaga salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Gatekeeper baru. Setiap kapal yang melewati jalur ini akan bergantung pada keamanan dan kebijakan Oman. Artinya, ada potensi pengaruh dan pemasukan yang jauh lebih besar. Tapi, juga tanggung jawab yang jauh lebih berat. Karena gangguan kecil di jalur ini bisa berdampak ke banyak negara sekaligus. Di sisi lain, ada pihak yang posisinya justru terancam. Iran. Selama ini kekuatan Iran sebagian berasal dari posisinya di sekitar Selat Hormuz. Setiap kapal yang keluar dari Teluk Persia berada di jangkauannya, dan itu memberi leverage strategis.
Ketika ketegangan meningkat, ancaman terhadap jalur ini langsung mempengaruhi pasar global. Tapi, jika jalur alternatif muncul, situasinya berubah. Sebagian aliran minyak tidak lagi melewati wilayah yang sama. Pengaruh itu tidak hilang, tapi berkurang. Dan ketika ketergantungan mulai menurun, leverage ikut melemah. Disinilah inti dari semuanya. Jalur energi bukan sekedar rute kapal. Ini adalah alat kendali. Siapa yang menguasai jalur, menguasai energi. Dan siapa yang menguasai energi, punya pengaruh terhadap ekonomi dunia. Selama ini, kendali itu terkunci di satu titik sempit. Tapi sekarang, dunia mulai mempertanyakan satu hal. Apakah titik itu masih harus menjadi satu-satunya pilihan? Atau sudah waktunya untuk mengubah peta kekuatan global?